Kali pertemuan kita, sepantasnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang besar yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat usia, yang sampai hari ini Allah berikan nikmat itu, yang kata Rasulullah SAW, banyak orang lupa tentang nikmat usia dan kesempatan. Nikmatani maghbunun minan nas al-faragu wasihat. Banyak orang lupa tentang karunia nikmat yang Allah berikan itu. Ada dua di antaranya, yaitu kesempatan, usia. Allah takdirkan kita sampai di tahun 2026 masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menikmati udara tahun 2026. Ini harus disyukuri karena banyak saudara-saudara kita, teman kita, kerabat kita yang tidak sampai pada tahun 2026. Kita diantaranya yang Allah pilih untuk bisa menikmati tahun ini, dan itu kita patut syukuri. Masuk. Tetapi banyak juga yang kemudian memasuki tahun baru ini ada rasa penyesalan karena usia bilangannya bertambah, tetapi hakikatnya jatah umur kita berkurang. Kita bertambah 1 tahun bilangannya, tapi hakikatnya jatah kita berkurang 1 tahun. Karena itu muncul perasaan, apakah dengan berkurangnya waktu jatah itu amal kita bertambah enggak? Itu yang kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, tidak ada yang paling kusesali dalam kehidupan ini kecuali ila yaum gharabat syam, kecuali hari di mana matahari terbenam, yang kusu min ajali lam yazid amali. Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali, kata Rasul, dalam hidup ini kecuali 1 hari di mana umurku berkurang. Ketika matahari terbenam tuh kan, kalau penanggalan hijriah itu kan maghrib Kalau penanggalan masih jam 12 malam. Kalau maghrib itu penanggalan hijriah. Jadi kata Nabi, tidak ada yang paling aku sesali dalam hidup ini kecuali ketika matahari terbenam. Dan sungguh umurku berkurang 1 hari. Berkurang 1 hari. Sementara amalku tidak bertambah. Itu yang paling Rasul sesali. Tentu kita pun harus begitu mestinya kalau kita ingin menteladani Nabi Muhammad. Kalau umur kita berkurang, amal kita tidak bertambah, maka ada rasa penyesalan. Sekarang kita cek, kata Nabi, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka natil yaum sawaan, sama dengan yang kemarin, maka dia orang yang rugi. Dia. Kalau hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun lalu, dia termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini, tahun ini, dia termasuk orang yang lebih jelek dari tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Karena itu, jadikan momen tahun baru ini untuk senantiasa bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan dan ketakwaan. Apa diantaranya pengajian nih?
ibu datang ke tempat pengajian ini di awal tahun ini bukti bahwa memang ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala relatif meningkat ya. Sekalipun hujan dipaksakan datang, itu bukti bahwa kita ingin tahun ini diawali dengan kegiatan amal soleh yang baik, dan itu patut kita syukuri ya. Salat serta salam semoga juga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja kita berharap agar juga sampai itu ya kepada kita salawatnya itu ya. Maka syafaatnya kelak nanti di akhirat ya Allah berikan untuk kita, ya, Rasul berikan untuk kita semua. Karena kita menteladani beliau, ya, menteladani beliau. Petang ini saya akan ambil judul tentang penyesalan, ya, orang-orang yang menyesal. Nanti dalam Al-Quran surat Maryam 39, ya, Yaumul Hasrah, ya, hari penyesalan. Itu maksudnya hari kiamat. Yaumul Hasrah. Hari penyesalan ini sama dengan yaumul kiamat sebetulnya. Jadi hasratnya hari penyesalan. Kiamat ini hari kiamat. Tapi kenapa disebut kiamat? Karena berdiri di padang mahsyar, di padang mahsyar ya. Nah ini, apalagi hari kiamat? Qari'ah, ya. Apa? Hari yang menyakitkan, menyakitkan. Yaumul Qari'ah dan As-Sakhah. As-Sakhah, Yaumul Sakhah. Hari apa? Suara yang kencang. Nanti ada lagi Yaumul Mahsyar. Ya, aturnya. Yaumul Qiyamah. Qiyamah. Kemudian tadi apa? Al-Hasratu. Hasratu, Yaumul Hasrat. Hasyar. Hasyaru ya. Dan Qari'ah. Ini kiamat sepertinya. Soha lagi Tomah tu ya, Tomah tu kubro sudah tahu ya. Kemudian Yaumul Bas, Al-Ba'su ya, hari dibangkitkan, tamat juga. Ini kiamat, artinya kiamat semua, ini banyak kiamat ya. Nah jadi orang-orang yang menyesal di akhirat itu, mereka pengen balik lagi, pengen hidup lagi, gitu ya. Nanti baca surat Al-Munafikun ayat 10 ya. Al-Munafikun
10. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Wantikum marja'akum min qabli ayatiya ahadukum maut. Ada betul? Depannya la tulhikum amwalukum wal an dzikrillah wa may yaf'alika fa ulika humul khasirun. Wantikum mimma razaqnakum min qabl. Ada munafikun? 10. Ya. Benar enggak? Itu 11. Sok baca artinya. 11. Ya. 11. Jadi mereka minta pada Allah agar bisa dikembalikan ke dunia itu, agar dia bisa beramal bersedekah. Ya. 10-11 sudah nyambung, suka dibaca sama imam sholat itu. Ya. Laula akhirkan dia dari hari. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku karena aku pengen sedekah. Ya betul ya. Jadi baca Al-Mu'min. Al-Mu'min. Al-Mu'minun. Ayat surah 23 itu ayat 99 sampai 100. Temu surah 23 Temu semua. Qala Rabbir ji'un. Mereka berkata, ya Rabb, kembalikan ke dunia. La'alli a'malan. A'malan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan aku ya ke dunia lagi karena aku ingin la'ali amalan, aku ingin beramal ya, beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Ketemu semua 99 100 tuh. La'ali amalan fima tarak. Jadi orang yang di alam akhirat itu pengen buru-buru balik dia, menyesal. Dulu kenapa saya nggak mau belajar agama ya? Pada ustaz datang seminggu sekali, tapi saya nggak tertarik. Ustaz kampung nggak suka saya. Itu menyesal. Sampai kemudian dia juga, aduh saya pada pengen sedekah waktu itu, ya. Menyesal. Dia pengen bayar utang, gak keburu waktunya, sampai meninggal dunia. Atau yang ngutangin meninggal, gitu ya, dua-duanya. Kitanya meninggal atau yang ngutang meninggal. Paling saya pengen bayar utang ke dia, keburu meninggal. Atau kitanya yang meninggal menyesal. Saya pengen bersilaturahmi ke guru waktu kecil, pengen ngasih es krim apa gitu ya, cindera mata. Keburu meninggal nyesel. La'ali amalan sholihan fima taraktu. Apa kata Allah? Kalla innaha
kalimatun wa qailuha. Kamu bercanda ya kata orang. Inna kalimatun wa qail. Kamu suka bercanda ya? Bohong aja gitu ya. Kawan, kalau inna kalimatun wa kamu ini cuma ngomong doang, omong-omong aja. Mau bayar utang cuma ngomong doang. Mau naikin gaji karyawan, pegawai PNS, ngomong doang, nggak jadi. Ya. Keburu mati dia, nggak sempat. Silaturahmi, keburu mati. Mau sholat malam segala dia. Saya menjanji resolusi tahun kemarin sih pengen sholat malam tuh. Apa resolusi itu? Janji ya? Resolusi. Istilah baru dia. Resolusi. Janji. Tahun lalu pas tahun baru bertekad juga di resolusi. Pokoknya semua sholat tahajud. Ya. 23 rakaat. Kata Rabi boleh, nggak apa-apa. Enggak, boro-boro 23. 2 rakaat aja nggak bisa. Nggak dilaksanakan. Nah, tahun ini begitu juga. Sholat ini. Nah, kata Rasulullah dalam hadis Muslim. Iza sholatil mar'atu khamsaha wa sholat syahraha wa ata'at zawjaha idza tabaqakum sawa sholat syahraha wa qadaha wa hafizat farjaha dakhalatil jannati min abwabi ma sya. Kalau kita bisa menusuk perempuan al-mar'ah, apabila wanita itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan berpuasa bulan Ramadan, nanti ini bentar lagi ya. Kemudian dia setat pada suaminya dan menjaga kehormatannya, maka wanita tadi pasti masuk surga dari pintu yang mana dia suka. Bayangkan tuh. Enaknya perempuan cuma 4 aja syarat sih. Sholat. Sholat ini jangan sampai tinggal. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, apa tuh? As-sholatu majudin ya, terkenal kan? As-sholatu majudin. Sholat itu tiang agama, ya. Di asyri hisoli. Dengan keutamaan 10. Ada 10 keutamaan sholat itu ya. Kalau misalkan sholat apa? Yang pertama, zainul wajib. Ada 10. Yang pertama apa? Wajahnya menampilkan aura kasih. Tapi kapan jadi tiru ya? Kapan jadi tiru? Ya. Jadi wajahnya itu dia memberikan aura tersendiri. Orang yang suka sholat dia, zainul wajib, wajahnya memberikan aura positif, bagus. Ya. Akan bisa dibedakan lah. Yang kedua, nurul qalbi, bukan nurul almarhum ya. Nurul qalbi. Hatinya bercahaya.
Dan itu tercermin dari ucapannya, dari wajahnya, dari matanya. Orang yang sering sholat matanya nggak mata bongsang, nggak mata keranjang, nggak mata duitan, ya. Nggak. Di sini nggak ada mata duitan. Jadi, nurul qalb, wajahnya apa? Aura, hatinya bercahaya. Ini bahasa Indonesia ya. Wajahnya aura, hatinya bercahaya. Dan rohatul badan, badannya rileks, apa sehat, badannya rileks, badannya sehat. Orang yang suka sholat malam, ibu nggak perlu senam. Kalau ibu misalnya 11 rakaat, 23 rakaat cukup. Itu bisa memberikan ini, tiga ini ibu sudah dapatkan badannya sehat. Kemudian yang keempat apa? Manzilatul rahmah. Mendatangkan rahmat. Ya. Kalau ibu sering sholat, rahmat akan selalu turun pada kita. Yang kelima, ya rahmat itu banyak. Pokoknya yang baik dari Allah itu pasti rahmat namanya. Ya. Yang kelima, unsur fil qabri. Ini turunnya rahmat. Sholat yang kita kerjakan jadi teman di kuburan. Teman di kubur. Bagaimana bentuknya? Dia bentuk wanita. Kalau ibu, laki-laki bentuk laki-laki. Jadi sholat itu akan berubah jadi wanita yang cantik, ya, berpakaian bagus, sopan. Sampai ahli kubur tanya, kamu ini siapa? Saya nggak pernah punya teman. Saya ini adalah sholatmu, ya, yang Allah utus untuk menemanimu dalam kubur. Bayangkan di kubur kita sendirian, gak ada teman. Ya. Sekarang sholat kita datang, wujudnya berubah. Teman baik jadi soulmate. Ibu mau apa? Nah, saya pengen minum dong. Ambil sama dia dari surga. Saya pengen udara surga masuk sini, dibuka jendelanya. Saya pengen udara yang sejuk, setelin AC-nya. Wah, komplit. Itu dalam yang dekat kita nih, bentar lagi, ya. Tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kan dekat kan jaraknya. Maka unsur fil qabri itu ya sholat. Di samping mengaji, baca Quran untuk pencahayaannya. Apalagi nomor 5 ya. 5. Yang 6. Apa? 6 ya. Siqalun fil mizan. Dia menambah berat timbangan. Tambah berat. Timbangan, kan kita timbang. Baik amal jelek. Sholat itu bisa menambah beban, berat timbangan. Timbangan ini Bu jangan dikira cuma yang besar-besar, enggak. Termasuk amal yang ringan. Itu akan bisa menambah timbang. Misalnya ibu senyum, Rasul bilang la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Dan sekali-kali kamu remehkan untuk amal baik seseorang, sekalipun cuma senyuman. Kalau kita ngasih seseorang 1.000 rupiah kan gak dilirik, ya.
nggak dianggap. Ibu misalnya ngasih pengamen 500, dilempar kan, 500 rupiah itu dilempar sama dia nggak? Kira-kira kita ngasih orang atau ngasih tetangga siapa lah? Cuma ikan satu, ya ikan nila kecil lagi, nggak dianggap. Tapi dengan Allah, sekalipun cuma sekedar ngasih 1 rupiah, biji 1 korma lah, Terus bilang ittaqin nar walau bisyikin tamr. Takutlah dengan neraka, sekalipun kau bersedekah dengan 1 biji kurma. Bayangkan 1 biji kurma itu udah dapat jadi besar, jadi sebesar gunung Uhud. Pahalanya. Kalau dasar ikhlas, terus bilang rubba amalin shaghirin fayadhimu binniyah. Ada kalanya amal soleh itu kecil, tapi di mata jadi besar karena niat. Rubba amalin kabirin yusaghiru binniyah. Tapi ada amal besar, pergi haji, perang, tapi jadi kecil mata karena apa? Niat. Ya. Jadi jangan takut dengan amalan sekalipun amalan itu sederhana. Cuma ngasih minum gini, nyiapin fasilitas, nyalain lampu, nyampe pembantu, itu amal soleh semua. Nah, yang di hadapan Allah tidak ada nilai. Kita kan kalau di dunia ini, ibu beli emas sekarang harganya 2,5 gram. Ibu beli misalnya 1/100 gram, ya, 1/100 gram. Kalau 1 on kan 100 ya, 100 miligram. Nah, ini 1 miligram, ya. Itu ditimbang nggak gerak, paham nggak? Timbangan itu nggak gerak, dia pakai timbangan yang mikro, timbangan nuklir. Kalau timbangan biasa dia nggak gerak. Ditimbang itu nggak ada nilai. Itu emas, ya, berharga. Di mata Allah, yang kecil sebesar debu itu, ya, dia tetap akan Allah balas kebaikannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan ya. Ya. Barang siapa beramal sebesar biji zarah. Biji zarah itu kalau di kita ditimbang nggak kelihatan, dengan mata nggak kelihatan. Apa zarah? Atom. Kalau ibu buka jendela pagi-pagi itu ada sinar matahari itu, karena debu yang berterbangan dia. Itu zarah. Amal soleh sebesar zarah itu di mata jadi besar. Atau dia ambil pasir debu, ibu kepret-kepret di tangan dia. Yang tumpah dari tangan itu yang kita kepret-kepret itu ya. Itu zarah. Itu di mata bisa menambah timbangan. Siqalun fil mizan. Dan ternyata sholat. Kalau tadi senyum, zarah kecil-kecil itu dapat pahala, apalagi sholat. Itu ya. Berikutnya yang ke-7 ya. Ke-7. Saman fil jannah. Saman ini bernilai surga, jangan surga. Artinya surga yang bernilai, surga VIP. Ya, sama itu nilai harga surga yang berharga, surga VIP. Orang yang sering sholat, jaga sholat tadi itu ya, dia dapat surga yang VIP. Pengen nggak? Pengen dong, ya. Mau kita juga naik kereta pengen yang VIP, ya, naik pesawat pengen yang VIP. Apalagi surga, pengen fit. Itu bisa dicapai dengan sholat. Samanu fil jannah. Ke-8, ya. Miftahu fis sama. Miftah kunci. Artinya pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Apa maksudnya? Jadi seluruh amalan doa kita itu sampai langsung.
Karena pintu langit terbuka, maka semua doa amal soleh kita akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala, tembus tanpa batas, tanpa hijab, ya. Dengan apa? Dengan sholat. Miftahul sama. Ya. Senang kalau amal kita hari itu juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa kita langsung diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara dikabulkan doanya, wallahu alam, ya. Karena doa itu kan cuma 3 kemungkinannya. Doa ini 1 dikabulkan seketika di dunia, cepat di dunia, ya. 2 ditunda di akhirat, di akhir. 3 ditukar dengan musibah. Apa musibahnya? Jadi doa itu kalau berdoa nih, kalau bisa kabulkan cepat, bisa nggak bisa? Nah, para nabi itu doanya seketika. Ketika Rasul minta hujan, seketika hujan. Ketika Rasul minta di stop hujan, seketika stop. Ketika minta disembuhkan, sembuh seketika. Ketika pengen jadi kaya, kaya seketika. Begitu sebaliknya, miskin seketika. Cepat. Sakit seketika. Kabulkan di dunia. Dan kita pengen tuh kabulkan segala di dunia. Terus saja berdoa, jangan bosan-bosan. Yang kedua ditunda di akhirat nanti. Akhirat. Allah akan berikan permohonan kita itu di akhirat nanti. Ya. Allah kabulkan. Dan yang ketiga ditukar dengan musibah. Apa maksudnya? Gini. Seseorang hari itu, ya, dalam kitab catatan itu akan dapat musibah, paham? Ya. Sakit misalnya. Tapi karena dia berdoa ampunan untuk orang tuanya, untuk anaknya, untuk saudaranya, ya, doa keselamatan, doa pintar, doa apa sajalah. Ya. Maka yang harusnya tadi di musafir itu ditukar, ya, dengan dengan doa musibah yang tidak jadi, maksudnya jadi tidak jadi kena musibah. Kamu ya, harusnya dapat musibah orang nih, contoh naik motor, naik mobil, pesawat, ya, celaka, kan banyak tuh, dulu beli tiket, ya, pesawat terbang tuh kan, nggak jadi, ya, delay, ya, atau ada urusan, atau mobilnya macet di jalan, dijebak tuh, nah, tiba-tiba crash lebar gunung kan, di Bogor dulu kan banyak kan, Bogor di Sekoja dulu kan banyak pesawat yang jatuh. Nah kalau cerita orang yang nggak jadi terbang itu, oh dia akan bilang alhamdulillah, gara-gara motor saya banyak kempes, gara-gara macet di jalan. Itu maksudnya musibah ditukar, nggak jadi musibah. Padahal dia doanya bukan doa tidak musibah, doa minta kasih rezeki yang banyak. Tapi kalau kabulkannya Allah juga ditukar dengan musibah. Paham ya? Nah jadi ibu jangan kecil hati kalau kita berdoa, terus saja. Doa minta apa aja terserah ibu. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kan banyak teks-teks doa sekarang ya. Doa apa? Hajat, kan doa hajat. Doa istikharah, ya. Doa taubah, banyak itu. Sholawat nariyah, suka baca doa semua. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil awqadu wa tanfariju bil qurahu wa tufabil hawaiju wa tunalu bil ragaibu. Itu doa
baca itu. Itu salat kepada Nabi sekaligus doa juga. Nah. Yang ke-9 ya. 9 atau apa ini? Hijabun minan nar. Benteng neraka. Neraka dibenteng untuk kita yang sholat itu, yang rajin sholat ini, hijab. Neraka itu ditutup, ya. Tutup buat kita. Oh nggak ada neraka itu di mana? Nggak tahu ketutupan. Gitu. Hijab, orang yang sholat itu yang rajin sholat ya, maka dia neraka itu dihijab. Beruntung kita. Kan kita Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Wa qina adzabannar, kita selalu minta. Selalu minta agar dijauhkan dari siksa api neraka. Neraka ini ngeri. Yang paling ringan ya. Yang paling ringan. Dia merasa orang yang dukung neraka itu paling berat. Padahal paling ringan. Apa? Orang pakai sendal, pakai sepatu atau berdiri di atas arang ya, dan rambutnya mendidih, otaknya mendidih. Pernah lihat foto Einstein yang rambutnya berdiri itu, ya. Itu yang paling ringan, dia pakai sendal neraka, pakai sepatu neraka, pakai teroban neraka, pakai kaos kaki neraka tuh, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Paling ringan. Itu Abu Thalib, salah satu sahabat paman Nabi itu ya, yang mendapatkan keringanan pada setiap hari Senin. Karena dia bergembira pada hari Senin itu ya, atas kelahiran Nabi Muhammad ya. Sampai dia saking gembiranya lah, mungkin kalau kita potong sapi, potong onta gitu ya. Wah, ramai lah pesta-pesta gitu ya, menyambut kelahiran Nabi Muhammad, si keponakan nih. Karena begitulah kemudian Nabi Muhammad minta pada Allah agar diberikan keringanan. Dan dia waktu dikasih keringanan, ya hukumannya kayak gitu. Pakai terompas dari api, ya, dari arang, dari bara ke kaos kaki bara, otaknya mendidih. Itu paling ringan. Nah orang yang sholat itu dia hijab, nggak ada dia. Ya. Dan yang ke-10 ya terakhir, mardatu Rabb, diridhai Allah. Maknanya apa? Disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan senang kalau kita bisa disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, orang-orang tadi itu ya, yang menyesal, dia pengen balik ke dunia, pengen melaksanakan sholat ini. Ya, pengen sholat. Ya Rabb, ya pengen sholat ini. Bahkan saking pengen kembali ke dunia tuh, ya laitani kuntu turaba, surat An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Ya Rabb, surat An-Naba 40. Kalau bisa saya jadi tanah aja dah. An-Naba 40. Kalau bisa saya jadi tanah aja dah. Biar gak kena siksaan maksudnya. Itu menyesal mereka. Pengen jadi tanah. Kenapa? Karena dulu dia ikut hura-hura malam tahun baru. Baca surat
Al-Ahzab ayat 66. Al-Ahzab surat berapa? 33 ya? 3 Al-Ahzab. Yauma tukallabu ujum finnar, ya, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa rasul, qalu Rabbana inna ata'na sadatina wa kubarana fadhaluna sabila. Ya. Teman semua. Jadi kata Rasulullah di neraka itu ada yang wajahnya itu bolak-balik. Ibu waktu malam tahun baru bakar sate enggak? Bakar ikan enggak? Atau suka goreng ikan di rumah ya? Itu kan dibolak-balik ya. Jadi ada di neraka orang yang wajahnya dibolak-balik. Surat Al-Ahzab ayat itu ayat 667 Bu ya. Coba artinya. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya, dia bilang, kalau sekiranya saya taat sama Allah dan Rasul tuh enak banget nih. Tapi saya justru ikut pemimpin kami, ikut bupati kami, ikut RT kami, ikut RW kami, ikut kepala desa kami, ya, ikut presiden kami. Gitu. Yang ternyata mereka itu menyesatkan kami. Ya, atau pemimpin grup boleh. Mereka tuh menyesatkan kami semua. Sekarang akhirnya terima. Nah itu orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Nyesel kenapa saya dulu nggak taat pada Allah Rasulnya, ya. Baca surat Furqan ayat 27, 28. Furqan 27, 28. Ya. Furqan itu 25 ya. Ya wailata laitani ya wailata laitani limattakhidhu fulana khalila. Kalau sekiranya dulu saya tidak berteman dengan dia, tidak bergaul dengan dia, gak akan disiksa begini. Nyesel ya. Ya wailata laitani lam takhad fulanan khalila. Gara-gara saya berteman dengan dia, saya jadi ke bawah-bawah. Jadi hobi minum minuman keras, ya. Jadi hobi rokok isinya ganja, bawa jadi seneng sabu-sabu, gara-gara bertemu dengan dia. Ya. Ayat 28 bukan. Nanti di rumah ibu renungkan pelan-pelan, agar bisa jadi resolusi di tahun 2026. Saya percaya kalau ibu terus itu dekat dengan Khalil ini, yang teman-teman yang baik, kan kata Rasul bilang almaru ala dini Khalil, almaru ala dini
Khalil. Orang itu kelakuannya, ya, perilakunya bisa dilihat dari temennya. Almar'u ala dini khalil. Kalau lihat orang itu lihat temannya siapa dia. Kalau temannya orang baik-baik, ke bawah baik. Kalau temannya orang jahat-jahat, bawa jahat. Ya, bawa nakal, bawa badung, bawa baong. Kalau temannya baik-baik, orang-orang ibu solihah, ya, ke masjid, pasti dia jadi orang soleh. Kalau dia bergaul dengan tadi, suka pamer, kan gampang, suka pamer, ya, pamer, ya, pamer kekayaan, pamer ilmu, pamer kecantikan, macam-macam. Ada unsur riya yang bisa menghapus seluruh amal kebaikan. Ada unsur ujub, kesombongan. Kalau sombong itu kan bisa mengantarkan pada neraka. Rasul bilang gini, la yadkhulul jannah la yadkhulul jannah tidak akan pernah masuk surga man kana fi qalbihi misqala khardalin min kibir. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah kesombongan. Sombongnya itu masih besar biji zarah, tadi itu yang kecil banget sombongnya. Ria, ujub. Kalau sombongnya sebesar batu gimana? Ya. Sebesar gunung. Oh, dia lagi. Ya. Gitu. Sebesar zarah aja dia bisa masuk neraka. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau ada orang, dia bilang, ya Rasulullah, anna rajulun yuhibbu ayyakuna subuh hasanatu wa na'lahu hasanatan. Ya Rabb, ya Rasulullah, kalau ada orang pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, apa termasuk sombong? Enggak. Paham? Ini Nabi. Enggak. Orang pakai baju bagus, baju mewahnya, pakai sepatu, sandal bagus tuh, dia tidak termasuk sombong. Kenapa? Karena innallaha jamilun yuhibbul jam. Karena Allah itu sama indah. Allah maha indah dan senang kepada indah-indah. Paham ya? Jadi jangan ragu kalau pakai pakaian bagus dia. Asal syar'i ya. Jangan diangkat roknya. Ini pakai gamis panjang ini dibelah. Jangan. Kayak pramugari gitu ya. Jangan. Atau pakai kerudung ininya dibuka dada. Sedikit kan aja. Tongolin. Jangan. Jadi Allah tuh maha indah dan senang pada indah-indah. Dan itu tidak masuk sombong. Tapi jangan ke masjid pakai high heel kan. Hak tinggi jangan. Gitu. Pakai sepatu yang bagus boleh, Adidas boleh, ya. Apalagi bagus-bagus. Ke tas, boleh. Ibu pakai Hermes ke masjid boleh, nggak apa-apa. Kalau punya ya, apa isinya Quran, ya. Bisa kosmetik bawa ke masjid, mau jualan, gitu jangan. Pakai Hermes ke masjid, ya mau ngaji, mana mau ngaji? Tasnya 50 juta itu, ya. Tasnya aja, nggak apa-apa. Ke jam, Patek Philip berapa? 1,5 M. Wah, boleh apa? Tapi untuk ngaji. Tapi juga jangan di pengajian dipamer-pamerin. Khusus ini tuh. Gerincing. Emas semua kan. Jangan. Jadi
ya kita berpenampilan menarik ya, senang yang indah, ya. Itu disunahkan. Ya. Kerudungnya bagus, rambutnya bagus, kaos kakinya bagus, tasnya bagus, Pak. Boleh. Karena harus bilang Inna Allah jamilun. Allah itu maha indah dan senang dengan yang indah-indah. Ya. Jadi harus tutup. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Baru disebut sombong.